Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari BPBD diamuk warga perkara semprot pengunjung warung hingga remaja 14 tahun diperkosa 5 pria di ladang tebu. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Seorang pengunjung warung di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, ngamuk ke petugas BPBD. Ini lantaran ia disemprot disinfektan saat makan di warung. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 4 Juli siang. Joko, warga tersebut bercerita saat itu ia baru selesai olahraga, kemudian mampir ke warung untuk makan siang. Saat hendak makan itulah tiba-tiba disemprot disinfektan. Spontan, Joko langsung marah-marah kepada petugas. Joko mengaku sebenarnya tak ada masalah dengan penyemprotan disinfektan yang dilakukan petugas. Ia hanya menyayangkan mengapa sebelum disemprot, petugas tak lebih dulu memberitahu pengunjung warung. Terpisah, Kalak BPBD Kota Pasuruan, Samsul Hadi menjelaskan terkait peristiwa tersebut. Pihaknya sudah meminta maaf. Menurut Samsul, setiap kali melakukan penyemprotan, ia selalu berkoordinasi dengan RT RW untuk memberitahu masyarakat. Rumah warga Kelurahan Petaunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dilalap si jago merah. Beruntung, pemilik rumah bisa keluar menyelamatkan diri. Sugik, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selain rumahnya yang terbakar, 1 unit mobil Honda Brio dan 2 unit motor Honda Scoopy dan Vario miliknya ikut terbakar. Kebakaran terjadi pukul 4 pagi, sempat membuat kepanikan warga. Sebab selain rumah juga ada gudang mebeler yang terbakar. Gudang mebeler itu milik Mulyono yang lokasinya sama-sama berada di Jalan Pasar Mebel, Randusari. Kebakaran ini diketahui pertama kali oleh Erni, 45 tahun, tetangga yang berada di sebelah timur korban. Dia terbangun usai mencium bau sangit. Erni juga kaget lantaran mendengar suara ledakan. Kobaran api yang besar dengan cepat merembet ke rumah milik Sugik, 55 tahun, yang berada di barat gudang mebel tersebut. Sekitar pukul 4:30 pagi, tim damkar BPBD Kota Pasuruan tiba di lokasi dengan membawa 4 unit mobil. Lokasi yang berada di lingkungan padat penduduk membuat masyarakat panik. Proses pemadaman berlangsung selama 1,5 jam. Sekitar pukul 6 pagi, api berhasil dipadamkan. Kendati demikian, rumah dan gudang ludes terbakar. Kasubag Humas Polres Pasuruan Kota, AKP Endi Purwanto mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah, di mana pemilik gudang Mulyono mengalami kerugian 200 juta rupiah karena gudang berisi kayu mebel ludes terbakar. Sementara, pemilik rumah Sugik mengalami kerugian 500 juta rupiah akibat rumah, barang, 1 mobil, dan 2 motor terbakar. Banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul mengumumkan pelayanan instalasi gawat darurat di RSUD Sudarsono, Purut Kota Pasuruan ditutup sementara. Penutupan IGD RSUD Sudarsono Kota Pasuruan ini disampaikan pada hari Rabu 7 Juli. Alasan penutupan ini karena terdapat 48 nakes baik itu dokter atau perawat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan jika dijumlah dengan nakes yang berada di masing-masing puskesmas, terdapat 87 nakes yang terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan ini berlangsung selama 2 hari ke depan, dari tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2021 pukul 11 siang. Terakhir, Gus Ipul meminta nakes yang masih bertugas sekarang fokus ke dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pasien COVID-19 atau non-COVID-19 yang sudah dirawat sebelumnya. Satgas COVID-19, Ormas Islam, dan tokoh agama Kota Pasuruan mengimbau warga menggelar sholat Jumat di rumah masing-masing. Hal itu sebagai salah satu upaya meredam penularan COVID-19. Imbauan ini merupakan hasil rapat bersama Forum Pimpinan Daerah yang dihadiri Wali Kota, Kapolres, Komandan Kodim,
Wakil Wali Kota, serta para ulama dan takmir Masjid Kota Pasuruan, rapat MUI, NU, dan Muhammadiyah. Selain mengimbau warga sholat Jumat di rumah masing-masing, rapat itu juga memutuskan semua pihak turut serta mensukseskan PPKM darurat demi kemaslahatan umat. Kemudian, mendukung Satgas COVID-19 melakukan penyekatan guna mengurangi mobilitas warga baik yang keluar kota maupun masuk kota Pasuruan, serta menindaklanjuti keputusan rapat para kiai, ulama, dan takmir masjid di lingkungan masing-masing. Seruan agar sholat Jumat di rumah ini menindaklanjuti imbauan Menak serta fatwa MUI, NU, serta Muhammadiyah. Juga ada edaran dari Gubernur Jawa Timur yang minta meniadakan peribadatan di tempat ibadah. Ketua PCNU Kota Pasuruan, Kiai Haji Nailur Rohman atau Gus Ama juga minta kepada seluruh umat untuk mematuhi arahan pemerintah. Hal yang sama diungkapkan Kiai Haji Makmur Salim, Ketua Dewan Masjid Kota Pasuruan. Dia minta seluruh takmir masjid mengimbau jemaahnya sholat Jumat di rumah. Remaja 14 tahun asal Kota Pasuruan disetubuhi secara bergilir oleh remaja usai dicekoki arak. Aksi bejat tersebut dilakukan pada hari Minggu 4 Juli malam di sebuah ladang tebu di Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adi Putranto Utomo menjelaskan, aksi tak senonoh ini bermula dari perkenalan tersangka MIK 16 tahun dengan korban melalui Facebook. Setelah itu, MIK melanjutkan chatting dengan korban melalui WhatsApp selama 10 hari. Kronologi pencabulan yang dilakukan 5 remaja tersebut terjadi pada hari Minggu 4 Juli sekitar pukul 7:30 malam. Korban dijemput oleh tersangka MIK di sebuah jalan dekat rumahnya. Kemudian, korban diajak jalan-jalan. Sesampainya di tempat kejadian, korban diajak minum-minum bersama 4 orang temannya yang masih DPO. Itu sudah dipersiapkan oleh teman-temannya. Setelah minum-minum, korban lantas disetubuhi oleh tersangka MIK bersama teman-temannya secara bergilir. Setelah puas menyetubuhi korban, salah satu pelaku menelantarkan korban di tepi jalan raya di Desa Ranggeh, Kecamatan Guanawetan. Atas kejadian tersebut, orang tua korban melaporkan ke Polres Pasuruan. Setelah dilakukan penyelidikan, salah satu tersangka MIK diringkus polisi pada hari Rabu 7 Juli pukul 4 sore. Sedangkan 4 temannya yang lain masih buron. Kini, remaja asal sebuah desa di Kecamatan Winongan ini harus mendekam di tahanan Mapolres Pasuruan. Ia diancam pasal 81 dan atau pasal 82 UU DRI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun.